hatiku saat Ini tuh alamatnya universitasnya di mana? Di Salatiga. Salatiga. Kalau Salatiga. Terus ini kan banyak banget jurusannya. Ini tuh udah akreditasi A semua kan? Kami bukan lagi A, tapi unggul. Unggul tuh lebih dari A gitu. Gitu. Lagi. Terus kan kemarin saya ikut seminar KIPK. Nah, di kampus swasta tuh kadang ada bisa KIPK, cuman infonya enggak disebarluaskan. Nah itu di sini bisa KIPK nggak? Kalau kamu bilang nggak disebarluaskan salah, karena kalau kamu mau daftar, kamu mau mengajukan, itu kampus membantu malah. Jadi ketika kamu daftar nih dengan aku mau daftar fisika medis gitu, tapi aku pengen jalur KIPK gitu, bilang ke aku bakal ngajuin ke kampus bakal ngajuin ke kementerian begitu. Jadi jangan kayak asal daftar sendiri. Tapi kalau kamu bilang ke kampus pasti bantuin kayak gitu. Karena kampus punya link tersendiri buat ngajuin nih siswa-siswa Satya Wacana buat ke pemerintahan biar lolos kayak gitu. Kira-kira ada prospek kerja nggak setelah lulus nanti? Ya pasti, karena di setiap tahun bahkan setiap bulan di kampus kami tuh ada namanya apa ya, job fair ya, job fair. Kali. Ya, job fair itu banyak banget dari perusahaan-perusahaan manapun gitu ya. Terus kamu kalau ngomong soal prospek kerja, sebenarnya prospek kerja itu kami sediakan untuk wadahnya. Cuma tergantung dari mahasiswa itu sendiri gitu. Kampus-kampus kami banyak alumni-alumninya, dan alumni itu peduli dengan mahasiswa yang lulus tersebut gitu. Kampus juga nggak tinggal diam, makanya kampus ada yang namanya job fair itu tadi gitu. Banyak banget dari perusahaan-perusahaan kayak gitu. Kalau kamu ngomongin soal prospek kerja itu balik lagi ke pribadi, tapi kampus selalu menyediakan bahkan gitu. Apalagi? Udah ada pandangan mau masuk mana gitu? Saya kan ini TKA kan ambilnya kimia sama biologi. Nah itu lebih masuk kemana ya? Tapi kalau fisika kan agak beda ya sama jurusanmu. Aku mau kasih tahu hal penting deh buat kamu nih. UKSW ini sekarang udah nggak pakai skripsi. Kami nggak pakai skripsi. Aku lulusan 3,5 tahun tanpa skripsi. Begitu juga dengan program studi yang lainnya. Tergantung kamu mau ambil apa, fisika, kimia, biologi, atau pendidikan fisika, gitu-gitu. Jadi tergantung dari apa yang kamu ambil, terusan output apa yang kamu mau berikan, gitu. Udah nggak pakai skripsi lagi, tapi namanya pakai tugas talenta unggul. itu kayak gimana kak? Jadi gini, kalau dari aku ya, kan anak keguruan nih. Nah, kalau di keguruan, kami itu buat yang namanya perangkat ajar untuk siswa. Kayak aku cenderung lebih fokus ke social study. Nah, aku gimana caranya buat membuat permainan biar anak-anak itu bisa paham sama multikultural di Indonesia. Nah, aku tuh buat kayak seru monopoli gitu. Nanti di setiap stepnya itu, di setiap kotaknya, anak itu diminta untuk menjawab soal. Nah, soalnya itu mereka harus bisa berpikir kritis. Kayak misalnya mereka harus praktekin atau mereka harus sebutin. Tapi disebutin itu mereka harus analisis. Jadi buat membangun meta kognisinya anak kayak gitu. Nah, dari permainan itu nanti kita buatnya laporan. Permainan itu udah meningkatkan berapa persen kemampuan berpikir kritis anak. Cuma laporan aja. Kayak gitu. Ya, tetap disebarin ke masyarakat. Nah, itu kalau dari aku pribadi. Nah, kalau aku lulusan Ilkom nih, aku membuat karya. Jadi karyanya tuh kayak video berita gitu. Kalian tahu video investigasi nggak? Nah, itu aku bikin kayak gitu. Jadi nggak yang skripsian bikin pusing itu enggak. Cuman kami tuh benar-benar lulus dari Satya Wacana, kami punya karya. Kami juga nggak kalah nih sama orang-orang yang sudah bekerja gitu. Bahwa kami lulus, kami ada karyanya kayak gitu. Jadi kalau kita mau di comparein ya, dibandingin sama orang-orang yang udah
dua-dua kayak gitu. Nah, fakultasnya apa aja? Yang Semarang. Ya. Yang Semarang kita ada digital business, computer science, information system, teknik industri, smart industrial engineering itu, terus DKV, sama yang paling baru tuh digital psychology. Terus kalau untuk jalur pendaftarannya apa aja? Kalau mau masuk BINUS itu cuma perlu satu doang, ikut TPKS namanya, tes potensi keberhasilan studi. Itu tes modelnya kayak psikotes. Program unggulannya apa aja? Program unggulan semuanya unggul. Udah gak bohong, beneran coba ya. Kayak misal orang-orang bilang BINUS itu apa ya? Itu nih bisnisnya atau bisnis, fakultas bisnis kita udah ada akreditasi dunia ya ini. ACSB namanya, AACSB. Itu cuma 4 univ yang ada di Indonesia dapat. UI, UGM, ITB sama BINUS. Terus kalau misal teknik kita juga udah ada akreditasi dunianya ABET gitu. Jadi kalau misal yang komputer tuh apalagi juga udah ada. Jadi maksudnya kalau kamu tanya yang unggul mana ya, sebenarnya unggul saya udah ada akreditasi nih. Tergantung kamu nih sukanya yang mana minatnya. Soalnya misal kamu bilang kayak yang unggul komputer gitu tuh. Berarti kamu nih nggak suka komputer, emang jadi unggul lagi kan nggak berdampak buat kamu gitu. Setelah kuliah kita mendapat prospek kerja yang bagus dari saat kita kuliah di UDINUS. Kok UDINUS? Apa? Ya Binus. Ada nus-nusnya maksudnya. Oh iya. Minta maaf. Ya bahkan sebelum kamu lulus kuliah pun udah bisa jadi karyawan tetap. Soalnya kita udah ada partnership company itu lebih dari 2000, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau emang performamu bagus Sabtu magang, kamu bisa di-hire buat jadi karyawan tetap gitu. Jadi kalau misal magang di BINUS tuh enaknya kamu nggak usah apply satu-satu ke perusahaan sendiri, kan capek ya. Kita udah ada aplikasinya, jadi kamu tinggal pilih aja, pilih 5, awalnya pilih 5, terus nanti siapa yang paling pertama buat ngubungin kamu dan terima kamu, ya itu yang kamu ambil buat magang gitu. Apakah kampus punya kerjasama dengan pihak tertentu untuk menyalurkan kerja? Oh pasti, maksudnya pihak tertentu kan kayak company gitu kan. Iya, kita punya kerjasama dengan lebih dari 2000 perusahaan. Dan maksudnya kamu magang pun tuh nggak dilepas sama BINUS loh. Kayak kamu tetap dipantau. Jadi kamu setiap bulan pun tetap bikin laporan buat dikirimin ke BINUS supaya ngerti nih BINUS ya kan kayak kinerjamu kayak gimana. Andai kan nanti company-mu nggak enak atau kayak mesti nyiksa kamu kayak gitu ya, kamu bisa pindah, kamu bisa ngelaporkan juga gitu loh ke BINUS-nya. Jadi tetap ada perlindungannya. Terakhir nih ya Kak, boleh kasih kata-kata nggak kenapa kita harus kuliah di BINUS? Worth it. Oke, makasih Kak. Berjalan bersamamu. Kita beralamat di 2 lokasi teman-teman. Kita ada di Sampangan dan juga di Gunung Pati, yang mana 2 lokasi ini insya Allah aman dari banjir dan juga macet dan tidak panas sama sekali. Emang ya? Yes, panas-panasnya kota Semarang kita agak yang terlalu panas. Iya, oke lah. Nah, kalau boleh tahu nih, di Ya. fakultas apa aja yang ada di Unpahas? Kita ada 9 fakultas, terdiri dari 25 program studi, dan itu bisa teman-teman sesuaikan dengan minat bakat teman-teman. Kita mulai dari yang kesehatan, kemudian ilmu sosial, kemudian teknik, kemudian ilmu ekonomi, dan masih banyak lagi. Tentunya itu sangat mendukung tentang keinginan teman-teman untuk bisa melanjutkan kuliah sesuai minat dan bakat masing-masing. Untuk program unggulannya apa aja? Program studi unggulan Iya. atau program apa ya? Yang unggulan, yang paling unggul di Unpahas itu apa? Jurusan atau Program, ya jurusan. program? Kalau jurusan, kami yang terunggul itu di Fakultas Kedokteran. Ini menjadi salah satu pilihan yang terbaik juga. Tentunya peminatnya nggak cuma dari Jawa Tengah atau dari Semarang, teman-teman. Kita juga banyak peminat dari luar Jawa. Kemarin kita terbanyak di provinsi luar Jawa itu di Sumatera, tepatnya di Kota Lampung. Itu terbanyak kedua setelah Jawa Tengah. Kemudian kalau untuk programnya, program pendaftaran terunggul kami ada di program Early Bird, teman-teman. Kita udah bisa daftar, teman-teman yang saat ini kelas 12 bisa daftar di bulan November ini
sampai Desember, nanti tanggal 15 Desember itu teman-teman bisa dapat potongan beasiswa setara dengan beasiswa kejuaraan nasional tingkat nasional juara 1. Potongannya sampai 30% UKT selama 8 semester atau sampai lulus, dan juga bebas SPI atau uang gede. Nah, di Unwahas sendiri itu apakah ada prospek kerja setelah lulus? Oke, kita di Luas ada lembaga tersendiri teman-teman untuk mengarahkan atau memobilisasi lulusan kami. Namanya adalah Unwahas Future Hub. Ini adalah lembaga yang nantinya bekerja sama dengan beberapa HRD atau beberapa instansi perusahaan di Kota Semarang dan sekitarnya, yang nantinya bisa sharing terkait dengan informasi lowongan pekerjaan, informasi magang, informasi pekerjaan di tingkat luar negeri, bahkan dan juga magang di tingkat luar negeri. Apakah di Unwahas sendiri punya kerjasama dengan pihak tertentu untuk penyaluran kerja? Sampai saat ini kita kerjasama dengan Nasmoko teman-teman untuk Fakultas Teknik. Kemudian di Fakultas Ekonomi ada beberapa instansi juga, dan kita juga bekerja sama tidak cuma di dalam negeri nih. Kita ada beberapa instansi dari luar negeri, contohnya di Malaysia. Kita kemarin baru mengirimkan beberapa mahasiswa kita untuk magang di KBRI Malaysia. Jadi kalau teman-teman gambarannya kalau misalkan magang atau KKN itu misalkan di tempat terpencil atau di perusahaan-perusahaan tertentu, kita enggak. Kita prospeksinya udah ke internasional teman-teman. KKN udah bisa ke internasional. Karena seperti kemarin ke Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan juga Malaysia magang. Ya, terima kasih. Yang terakhir nih, Yes. apakah ada kata-kata buat kelas 12? Oke, buat teman-teman. Kata-katanya kakak. Kalau aku sih kata-katanya cukup menyatakan. Teman-teman tetap perlu perhatikan ketika mau memilih program studi. Pertimbangkan 3 hal ini. Yang pertama, akreditasi, kemudian lingkungan, dan terakhir adalah biaya. Pilih akreditasinya yang sudah unggul, pilih yang lingkungannya aman dari banjir dan juga macet. Kemudian pilih yang biaya terjangkau, dan Unwahas ketiga-tiganya sudah memenuhi hal tersebut. Oke, terima kasih banyak kakak. Bila denganku. Perkenalkan ya, saya Viana dari Stikes Kendal. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk Stikes Kendal itu apa. Stikes Kendal itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal yang mempunyai program studi, yaitu ada keperawatan, ada kesehatan masyarakat juga, terus ada farmasi. Farmasi itu ada S1 dan T3. Kalau T3 itu kayak lebih cepat setahun gitu, kayak 3 tahun, dan nanti kalau kalian minat bisa mendapatkan STR juga. STR itu bisa buat kerja di rumah sakit tuh. Sedangkan kalau di S1 itu kalian belum mendapatkan STR karena masih diwajibkan ambil profesi dari apoteker. Jadi terus ada perawatan juga. Nanti kalian bisa mempelajari tentang anatomi juga. Nanti kalau ada internshipnya juga ada ke Thailand sama ke Jepang. Ada pertukaran mahasiswa. Untuk alamatnya ada di mana, Kak? Untuk alamatnya itu ada di ini, Jalan Laut nomor 31 Milir Kendal. Sebelah utara sebelum Stadion Lama Kendal. Itu di Suwondo, itu masih lurus. Untuk program unggulannya yang paling unggul itu menurut kakak apa sih? Kalau dari saya itu dari segi laboratoriumnya juga udah termasuk unggul juga. Terus ketersediaan buku dalam perpustakaannya juga itu sudah unggul. Terus juga ada internship di Jepang dan Thailand. Jadi kita itu bisa tahu kehidupan kampus di luar Stikes gitu loh. Jadinya kayak kita bisa mendapatkan pengalaman lebih banyak juga. Ada gak sih prospek kerja setelah lulus dari Stikes Kendal? Kalau dari kerja sih, kalau contohnya dari farmasi dulu ya. Kalau farmasi itu kalau kerjanya mungkin kerjanya bisa kemana aja gitu. Kalau farmasi itu kan bukan cuma di apotek aja. Terus kita tuh bisa ke pabrik juga, bagian kesehatannya. Terus kita bisa juga ke puskesmasnya juga. Terus bisa ke klinik juga gitu. Terus kalau keperawatan kan bisa lebih luas lagi jangkauannya gitu. Puskesmas juga. Jadinya Kalau untuk masalah kerjasama, ini kampus ini tuh ada kerjasama nggak sih sama penyaluran kerja gitu? kalau itu sih penyaluran kerja kayaknya saya kurang tahu ya. Mungkin
Tanya di mana alamat kampusnya? Di tengah kota Semarang, Jalan Akula. Untuk tahun berdirinya itu tahun berapa ya? Tahun baru. Kira-kira nih kalau sampai tahun ini udah berdiri berapa tahun? Kalau dihitung kita dari 1990-an sampai sekarang. Fakultasnya apa aja nih kak? Fakultasnya apa Ada aja? 6 fakultas. Kamu kelas berapa? Kelas 12. Ada fakultas komputer, FEB, budaya, kesehatan, teknik. Terus untuk jalur pendaftarannya itu ada berapa jalur? Ini kita lagi buka di jalur SNBP, itu jalur seleksi prestasi. Itu cuman pakai nilai rapot kelas 10 sama kelas 11, rata-ratanya 8. Untuk benefit yang bisa didapatkan kalau kita daftar lewat jalur SNBP itu apa aja? Potongan biaya. Pertama potongan biaya bisa sampai 0. Terus tengahnya biasanya itu sampai 20 juta itu program unggulannya apa aja? Program unggulan itu apa? Jurusan yang iya, jurusan yang itu ada di komputer. Terus setelah lulus dari Udinus, apakah ada prospek kerja yang menjanjikan? Ya di Udinus sendiri kita mewadahi atau memiliki fasilitas untuk mahasiswanya, yaitu namanya kampus center, ya dimana nanti di kampus center tersebut kita ada beberapa seminar, terus juga untuk persiapan kerja karir yang lebih mantap lagi. Jadi Udinus sudah memfasilitasi mahasiswanya dengan kampus center tersebut yang berisi alumni yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ternama. Apakah kampus punya kerjasama dengan pihak tertentu untuk penyaluran kerja? Untuk sendiri kebetulan kita dari khususnya di beberapa fakultas, biasanya di beberapa fakultas itu kita sudah bekerja sama dengan pihak instansi dari perusahaan maupun dari pemerintahan, karena di Udinus juga ada program yang berkaitan dengan pemerintahan, yang bekerja sama dengan pemerintahnya seperti kampus berdapat. Kita juga sudah beberapa kali dari mahasiswa Udinus sendiri mengikuti program-program yang dari pemerintahan. Kemudian untuk kerjasama sendiri dari pihak perusahaan itu di Udinus sendiri, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya, kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan yang ada di luar negeri, khususnya di Jepang, di Korea, Asia, di tingkat di Asia. Boleh minta kata-katanya nggak? Kata-kata untuk Udinus. Kenapa kita harus kuliah di Udinus? Kata-kata bening, katanya jangan lupa daftar ini. Sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Menyala Queen!